Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara umat Tuhan dimanapun berada. Shalom. Jumpa lagi dalam acara Suara Kebenaran. Firman Tuhan pagi hari ini terambil dari kitab Kejadian pasal 41 ayat 38 sampai 41. Demikian bunyi firman Tuhan. Lalu berkatalah Firaun kepada para pegawainya, "Mungkinkah kita mendapat orang seperti ini, seorang yang penuh dengan roh Allah?" Kata Firaun kepada Yusuf, "Oleh karena Allah telah memberitahukan semuanya ini kepadamu, tidaklah ada orang yang demikian berakal budi dan bijaksana seperti engkau. Engkaulah menjadi kuasa atas istanaku, dan kepada perintahmu seluruh rakyatku akan taat. Hanya tahta inilah kelebihanku daripadamu." Selanjutnya Firaun berkata kepada Yusuf, "Dengan ini aku melantik engkau menjadi kuasa atas seluruh tanah Mesir." Demikian sabda Tuhan. Jemaat Tuhan yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, menghadapi masa-masa sulit sejak tahun lalu dengan adanya pandemi hingga memasuki tahun baru di mana penderita COVID terus meningkat dan merenggut nyawa manusia. Sudah tentu dibutuhkan upaya-upaya sengaja yang cerdas dan sungguh-sungguh agar kita dapat terluput dari penderitaan sakit akibat coronavirus. Bahkan kematian seperti dialami oleh beberapa keluarga kehilangan orang-orang yang mereka kasihi. Upaya-upaya dilakukan seperti disiplin diri, menaati protokol kesehatan termasuk gereja. Mau tidak mau mengajak kita untuk mengambil keputusan secara bijak, terutama sikap tegas kita di dalam menghadapi pergumulan. Dalam menghadapi peribadahan misalnya, mengingat gereja sebagai tempat berkumpulnya banyak orang, rentan terjadi penyebaran virus. Bapak Ibu saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, belajar dari bacaan kita, sangatlah dibutuhkan orang-orang sama seperti Yusuf yang memiliki kemampuan untuk mengatur strategi agar dapat mengatasi krisis yang ada dengan benar dan tepat. Apa itu keunggulan dan kelebihan Yusuf sehingga Firaun memakai dan mengandalkannya untuk luput dari krisis pangan di negeri Mesir saat itu? Alkitab menyaksikan kepada kita kalau Yusuf itu hanyalah seorang budak dan status sosialnya bukan siapa-siapa, tetapi dia menjadi pribadi yang hebat dan dia tunjukkan itu komitmennya yang kuat, menjadi istimewa karena dia adalah seorang muda yang takut akan Allah. Dan terbukti Bapak Ibu saudara-saudara kekasih Tuhan, melalui berbagai masalah dan derita yang dialami, sebagai cara Tuhan untuk menguji apakah Yusuf tekun, setia, dan teguh iman di masa-masa sulit saat itu. Ternyata Yusuf membuktikannya. Ternyata Yusuf adalah orang yang tetap pegang janji Tuhan. Itu sebabnya Tuhan melalui Firaun mewujudkan rencana indahnya bagi kehidupan Yusuf. Dia diberi hikmat oleh Tuhan untuk menafsirkan mimpi. Ia juga dipakai oleh Tuhan untuk hal-hal besar yang mendatangkan kebaikan bagi banyak orang, tidak hanya di negeri Mesir, tetapi orang-orang dari bangsa lain pun turut merasakannya. Ia diberi hikmat oleh Tuhan sehingga dapat menafsir mimpi Firaun, dan dia diberi kepercayaan oleh Firaun untuk menjadi penguasa penuh di negeri Mesir. Dan sangat terbukti Yusuf sangat handal dalam mengatur strategi untuk mengatasi krisis kelaparan yang melanda akibat kemarau panjang selama 7 tahun di negeri Mesir. Bapak Ibu saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus,
belajar dari pengalaman Yusuf, seorang yang takut akan Tuhan dan dipenuhi dengan Roh Allah. Mari kita meminta hikmat dari Allah untuk menghadapi dan mengatasi kesulitan-kesulitan yang ada dan yang akan datang. Mari bersama kita memanfaatkan kemampuan diri, termasuk mengubah cara pandang, cara pikir, cara kerja kita, supaya cara kerja kita menjadi seperti yang Tuhan punya mau. Cara kerja ikut Tuhan punya kehendak, termasuk selalu dekat dengan Tuhan. Kalau itu yang saya lakukan, maka melalui saya, Allah mengadakan hal-hal yang luar biasa dalam kehidupan saya, yang berdampak kebaikan bagi semua orang. Kekasih Tuhan, dari kisah Yusuf ini kita dikasih tahu bahwa kita tidak sendirian di masa pandemi COVID. Kita tidak sendirian karena ada Roh Kudus yang adalah Roh Allah sendiri yang akan dan selalu siap menolong serta memimpin kita menjalani kehidupan ini. Mintalah hikmat daripada Tuhan dan yakinlah Roh Allah menuntun kita di tahun baru dalam karya, pelayanan, usaha, dan kerja kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih untuk waktu yang Tuhan beri. Saat ini kami kembali diingatkan bahwa Roh Kudus yang adalah Roh Allah selalu menyertai kehidupan kami, memimpin bahkan memberikan kepada kami harapan-harapan yang tidak mengecewakan. Tuhan menolong kami dalam menjadi alat bagi kemuliaan nama Tuhan dimanapun kami berada, terutama mengisi lembaran kehidupan di tahun yang baru. Biarlah hidup kami menjadi alat bagi kemuliaan nama-Mu. Di dalam Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara, mari kita menjalani kehidupan di tahun yang baru dengan penuh keyakinan bahwa Roh Kudus menolong, memimpin, dan memampukan kita menjadi saluran berkat Tuhan. Shalom.